Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Dwi Utoyo Putra, saya siswa digital marketing dari Edwork. Ya. Baik, izin menjawab pertanyaan kuis. Di sini ada 3 kuis ya. Yang pertama, apa yang dimaksud media planning dalam konteks pemasaran? Lalu nomor 2, mengapa proses media planning penting dalam strategi pemasaran suatu perusahaan? Dan yang ketiga, apa saja komponen utama yang harus dipertimbangkan dalam proses media planning? Baik, nomor satu dulu ya. Apa yang dimaksud dengan media planning dalam konteks pemasaran? Media planning adalah proses strategis dalam pemasaran, ya, yang melibatkan pemilihan media dan penjadwalan iklan dengan tujuan menjangkau target audiens secara efektif dan efisien. Ini mencakup analisis dan pemilihan platform media yang tepat seperti afiliasi apa yang digunakan, seperti itu kan, seperti ads, seperti itu ya, media digital, dan ya media sosial untuk penyampaian pesan pemasaran kepada konsumen yang diinginkan. Jadi ini memang harus melibatkan di sini dalam konteks media sosial ya. Afiliasinya itu seperti apa, kita menggunakan paid channel atau bagaimana, dan seperti video-video sebelumnya yang sudah saya sampaikan bahwa digital marketing harus tetap berjalan dengan uh, marketing konvensional. Di satu sisi mungkin kita menggunakan pemasaran melalui internet, ya, paid channel seperti itu. Di satu sisi juga kita harus menggunakan yang bukan paid channel. Tapi dari sisi itu juga kita harus tetap menggunakan marketing tradisional seperti ya kalau ada budget lebih kita bisa menggunakan televisi seperti itu kan, media cetak seperti koran atau majalah, dan juga spanduk atau billboard seperti itu. Jadi ya sangat penting ya media planning ini. Jadi yang dimaksud adalah proses strategis dalam pemasaran ya, yang melibatkan pemilihan media seperti itu. Dan juga penjadwalan iklan dengan tujuan menjangkau target audiens secara efektif. Baik, nomor 2, mengapa proses media planning penting dalam strategi pemasaran suatu perusahaan? Mengapa gitu ya? Prosesnya sangat penting ya karena memang dari situ kita bisa apa? Proses media planning itu penting ya karena efektivitas dan efisiensi. Satu. Kedua, pencapaian target audiens. Ya, penentuan waktu yang tepat, pemilihan media yang tepat, mengukur dampak dan hasil. Jadi ya bagaimana efektivitas dan efisiensi ya. Jadi membantu memastikan bahwa anggaran pemasaran digunakan dengan bijak sehingga pesan iklan mencapai target audiens dengan biaya yang optimal. Seperti itu. Jadi ya efektivitas dan efisiensi. Iklan yang dibayar tidak hambur karena langsung sesuai dengan target audiens. Bagaimana kita bisa mencapai target audiens? Karena dalam digital marketing kita bisa bisa menyesuaikan demografi audiensnya seperti apa gitu kan, usianya berapa, seperti itu, gendernya apa, hobinya apa, dan ketertarikan dalam merek. Jadi tidak hambur gitu biaya yang dikeluarkan, sangat efisien. Dan lalu selanjutnya ada pencapaian target audiens, ya, memungkinkan perusahaan untuk menjangkau audiens yang spesifik dan relevan dengan produk dan layanan yang ditawarkan. Jadi perusahaan ini menjangkau audiens itu pasti spesifik dan relevan sesuai dengan produk, sesuai dengan layanan yang ditawarkan. Apabila audiens membutuhkan perkakas kendaraan, ya, dia mencari perkakas kendaraan, tools kendaraan misalkan. Dia mencari di internet, dia mencari di Google atau di afiliasi atau di sosial medianya seperti contoh Facebook, Facebook, Facebook Market seperti itu. Nah, dari dari kegiatan berkelanjutan audiens tersebut, iklan kita akan muncul di sosial medianya seperti itu.
dan yang memungkinkan apabila produk dan layanan kita sesuai dengan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, dan bisa menjawab keluhan-keluhan mereka, maka besar kemungkinan mereka akan mengklik iklan kita di situ. Dan lalu terjadi interaksi jual beli lah ya. Lalu selanjutnya ada penentuan waktu yang tepat, mengidentifikasi waktu terbaik untuk menjalankan kampanye iklan sehingga dampaknya maksimal. Jadi apa? Media planning ini bisa menentukan waktu yang tepat. Jadi iklan itu tidak hanya tampil-tampil begitu saja, tapi iklan itu bisa tampil ketika mungkin seseorang itu atau audiens sedang mencari uh, kebutuhannya, keluhannya, ya, mencari produk atau layanan yang mereka butuhkan. Anggap saja di sini seperti Google ya, anggap saja seperti Google. Jadi ketika audiens membutuhkan layanan mata misalkan, dan dia mencari di Google, gitu, klinik mata atau rumah sakit mata, maka rumah sakit atau klinik yang menggunakan layanan digital marketing ini akan muncul di paling atas gitu, seperti itu. Jadi waktunya tepat ketika dia sedang mencari, maka uh, kita ada langsung muncul dan paling atas seperti itu. Lalu selanjutnya ada pemilihan media yang tepat, memastikan penggunaan media paling sesuai dengan perilaku dan preferensi konsumen ya. Jadi jadi iklan ini akan muncul di setiap platform seperti itu. Uh, Mungkin konsumen menggunakan Facebook, maka akan muncul di Facebook, atau mungkin menggunakan Instagram akan muncul di situ seperti itu. Jadi selanjutnya ada mengukur dampak dan hasil. Kemungkinan perusahaan untuk mengukur efektivitas kampanye iklan dan menyesuaikan strategi berdasarkan hasil tersebut. Ya, jadi bisa mengukur nih, bisa menganalisa dampaknya seperti apa, bagaimana hasilnya sudah seberapa jauh seperti itu. Dan apabila mungkin hasilnya kurang efisien, kita bisa mengedit lagi, mengulang lagi, mungkin dari situ demografinya yang tadinya usianya 20 sampai 25 ternyata viewers atau analisanya sedikit. Jadi bisa di-up dari 20 mungkin sampai 30 atau 35 atau seterusnya seperti itu. Lalu nomor 3, apa saja komponen utama yang harus dipertimbangkan dalam proses media planning? Ya, komponen utama yang harus dipertimbangkan dalam proses media planning yang meliputi target audiens, anggaran, objektivitas kampanye, seperti itu ya, pemilihan media, penjadwalan media, kreativitas iklan, evaluasi dan pengukuran. Ya sama seperti video-video sebelumnya, target audiens ya. Identifikasi dan analisis demografi, psikografi, dan perilaku audiens yang ingin dicapai. Jadi iklan kita ini ingin ditayangkan kepada audiens-audiens yang demografi, psikografinya seperti apa. Seperti itu. Jadi penetapan anggaran iklan yang tersedia dan alokasinya ke berbagai media. Ya. Jadi iklan ini relatif lebih murah daripada iklan konvensional. Seperti itu. Seperti contoh, apabila kita di-comparing dengan iklan yang akan muncul di televisi, kita harus menyiapkan budget atau anggaran yang lebih besar. Kita harus menyewa artis, kita harus menyewa alat-alat untuk syuting seperti itu, dan lain sebagainya ya. Maka di sini anggaran iklan yang tersedia dan alokasinya ke berbagai media. Ke berbagai media ketika audiens sedang menggunakan media tersebut. Seperti itu. Lalu ada objektif kampanye. Ya, di sini penentuan tujuan spesifik dari kampanye meliputi peningkatan kesadaran, merek ya, awareness. Jadi ada peningkatan penjualan atau promosi produk baru. Seperti itu. Dan selanjutnya ada media pemilihannya, memilih platform media yang tepat berdasarkan di mana target audiens, menghabiskan waktu mereka, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan media tersebut. Ya. Jadi benar-benar kita itu bisa
Iklan itu benar-benar bisa target, bisa muncul di media-media yang benar-benar oleh audiens itu gunakan untuk menghabiskan waktu mereka, untuk entertain seperti itu, dan untuk berinteraksi. Contoh seperti saya lebih condong menggunakan Instagram daripada Facebook seperti itu. Maka saya jika mencari produk, pasti saya akan akan melihat iklannya lebih sering di Instagram karena saya menghabiskan waktunya di situ daripada di Facebook seperti itu. Lalu ada penjadwalan media, menentukan kapan dan seberapa sering iklan akan ditayangkan untuk mencapai dampak maksimal. Jadi dijadwalkan nih, ya bisa kapan dan seberapa sering iklan itu ditayangkan. Tapi setahu saya ini berdasarkan pay channel, itu dari ketentuan awalnya, dari perjanjian awalnya. Apabila budgetnya sekian, maka akan tayang seberapa sering gitu dan seberapa lama iklan itu akan selalu ditayangkan seperti itu. Lalu ada kreativitas iklan, merancang konten iklan yang menarik dan relevan bagi target audiens. Ya jadi harus benar-benar kreatif, harus benar-benar unik gitu, agar audiens yang mungkin tadinya mereka tidak membutuhkan atau tidak menginginkan karena iklannya menarik ya, penyampaian barangnya juga jelas gitu, penyampaian tentang pelayanannya juga jelas, jasanya jelas, maka mungkin yang tadinya tidak membutuhkan atau tidak menginginkan malah menjadi terjadi transaksi di situ seperti itu. Lalu ada evaluasi dan pengukuran ya. Ini seperti seperti tadi ya, pengukuran dan dampak hasil. Nomor 2, jadi evaluasi dan pengukuran ini mengukur hasil kampanye iklan terhadap tujuan yang ditetapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan ya. Jadi iklan ini awalnya kita menggunakan target audiens yang usianya dari 20 sampai 25, jenis kelaminnya laki-laki gitu kan. Hobinya mungkin sport ya, main bola atau basket seperti itu. Tetapi barang yang kita jual adalah produk kecantikan. Jadi tidak jadi kita bisa mengevaluasi lagi gitu, mengukur lagi nih, iklan kita ini sebenarnya kampanyenya udah seberapa banyak diklik gitu kan, jumlahnya sudah berapa banyak. Apabila mungkin jumlahnya sedikit, maka kita bisa melakukan evaluasi dan pengukuran ya, melakukan penyesuaian lagi karena ini diperlukan gitu. Oh baik, kita ganti mungkin usianya dari 20 sampai 30 dan jenis kelaminnya perempuan gitu kan. Yang hobinya notabene mungkin tata rias seperti itu atau hobinya tentang kecantikan dan pekerjaannya mungkin bisa disesuaikan lagi mungkin untuk orang-orang yang bekerja seperti sales atau SPG maksud saya. Jadi benar-benar mereka-mereka yang membutuhkan produk layanan kita seperti itu. Ya, komponen-komponen ini bekerja sama untuk menciptakan strategi media yang efektif yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan pemasaran mereka dengan cara yang efisien, tidak hambur seperti itu. Baik, ini sudah 13 menit. Ya, saya sedang berada di IKEA Kota Baru Parahyangan, Bandung ya. Uh, tapi sepertinya di sini tidak begitu noise, jadi semoga suaranya tidak terganggu seperti kemarin malam ya. Baik, sekian penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.